Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, guru SMK Negeri 1 Bunguran, akan berbagi tentang salah satu job desk saya sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, yaitu melaksanakan pendampingan individu pertama di TK Masitoh Kunduran dengan CGP Ibu Ari Dewi Muntari, SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama Angkatan 7 di TK Masitoh Kunduran Kabupaten Blora sebagai temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak, kemudian durasinya adalah 4 kali 45 menit, kemudian fokus pendampingan individu pertama, yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring, terus kemudian diskusi tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. 4 hal ini yang akan kita selesaikan dalam pendampingan individu pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai skenario pendampingan individu pertama ada beberapa tahap, tepatnya ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian 2 adalah tahap bagian awal, tahap bagian inti, tahap bagian akhir, dan tahap laporan, pembuatan laporan di pasca pendampingan individu pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tahap persiapan meliputi jadwal yang interval waktunya ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian ada surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dan kemudian ada deal dengan CGP, dengan PP, kemudian penyusunan instrumen pendampingan individu pertama. Jadi dalam tahap ini semua administrasinya sudah disiapkan dalam tahap persiapan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan yang waktunya 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Di sini pengajar praktek sudah ketemu 1 kali dengan calon guru penggerak pada saat lokakarya orientasi yang dipusatkan di kabupaten. Terus kemudian menjelaskan tentang lokus dari pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan dalam pendampingan individu pertama. Kemudian selanjutnya pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan dan apa saja yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Nah, pada saat itu PP melakukan cross check berdasarkan hasil wawancara dan juga pada jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, warga sekolah yang lainnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pertama adalah tindak lanjut
hasil lokakarya orientasi. Waktunya 30 menit. Dilakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khusus dari ekosistem sekolah. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator dan instruktur, nah, bagaimana harapan dan kekhawatiran yang CGP saat ini rasakan? Yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Ibu resahkan, Bapak Ibu resahkan, dan terjadi, belum terjadi, dan mungkin tidak akan terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, yang dirasakan oleh CGP. Kemudian, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud, yang akan terwujud, dan yang tidak akan terwujud. Nah, semua harapan-harapan itu juga ditanyakan kepada CGP oleh BP. Terus kemudian, adakah harapan baru yang Bapak Ibu CGP harapkan untuk pembelajaran bulan ke depan? Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu CGP melakukan pembelajaran daring. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tindak lanjut hasil pembelajaran bagi bagian inti yang kedua, waktunya 30 menit. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengajukan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah CGP pelajari, apa perubahan yang dilakukan oleh CGP di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Jadi setelah belajar teori, terus kemudian prakteknya bagaimana di praktek di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah apa saja pembelajaran yang CGP dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu CGP melihat respon tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Pertanyaan yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan? Nah, karena jurnal refleksi 2 mingguan sebagai salah satu tagihan yang harus dikerjakan oleh CGP. Tulis proses pembelajaran dalam jurnal refleksi yang terdapat di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagian inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio digital. Pengajar praktek memberikan bimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio, memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali informasi dari CGP sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang CGP gunakan untuk membuat portofolio digital. Dalam hal ini kita sudah sepakat menggunakan Google Sheets. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital. Nah, komponen-komponennya itu mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir sampai pelaporannya nanti apa saja yang harus dituangkan di dalam portofolio digital. Kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan CGP lakukan. Nah, jadi kita sebagai PP mengamati yang sudah dikerjakan kerangka-kerangka dan apa sebagian kecil yang sudah juga dikerjakan kita bimbing untuk kebaikan dalam pembuatan portofolio digital. Dalam pembuatan portofolio digital pastikan CGP menggunakan panduan yang telah ditentukan dan sudah disampaikan dalam lokakarya orientasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Proses pendampingan ini, pengajar praktek mengajak CGP berdiskusi tentang peta posisi diri.
posisi diri dilihat dari kacamata kompetensi guru penggerak. Nah, apa kompetensi yang sudah Bapak Ibu penuhi, jelaskan, dan kompetensi apa yang Bapak Ibu CGP perlu ditingkatkan, juga dijelaskan dalam diskusi tersebut. Setelah Anda mengetahui umpan balik dari perubahan rencana Anda, jadi CGP dalam lokakarya itu juga mendapatkan umpan balik yang harus dikerjakan oleh ekosistem sekolah tersebut, sehingga untuk melangkahnya dari hasil umpan balik itu CGP mau melangkah seperti apa, peta posisi diri seperti apa, dan rencana perubahannya seperti apa, dan berikan apresiasi dari umpan balik laporan yang diberikan oleh CGP tersebut. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai bagian akhir pendampingan, waktunya 10 menit, melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu peroleh setelah melakukan pendampingan ini? Terus kemudian apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki oleh pengajar praktek pada pendampingan berikutnya? Kemudian memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP wajib mencatat dan melaporkan kepada jurnal komunikasi dalam LM. Pada bagian laporan ada dua versi yang harus dikerjakan oleh PP. Yang pertama adalah versi online yang meliputi mengisi jurnal pendampingan, terus kemudian mengisi daftar hadir, terus mengisi rencana pendampingan selanjutnya. Ini semua dikerjakan secara online dalam LMS. Kemudian yang versi manual, daftar hadir pendampingan yang ditandatangani oleh PP, terus kemudian bukti kehadiran pendampingan yang ditandatangani oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah atau guru lain di sekolah yang dituju, kemudian dokumentasi pendampingan, dokumen berupa foto atau video yang direkam dari hasil pendampingan individu pertama. Nah, ini sebagian dokumentasi dari pendampingan individu pertama angkatan 7 di TK Masitoh Kunduran, menghadap dengan Ibu Kepala Sekolah bersama dengan CGP, kemudian melihat bagaimana portofolio yang telah dikerjakan oleh CGP. Terus cross check dengan wawancara mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhir pendampingan yang harus kita penuhi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebelum kami tutup, terima kasih kepada BPPDB Jateng, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, terima kasih kepada GTK TK Masitoh Kunduran, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kunduran, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan tugas luar sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian yang dapat saya share sebagai salah satu tugas yang saya laksanakan dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Salah hilaf mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.